Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya, mau kasih lihat nih teman-teman nih, untuk di musim pruning ya. Ini biasanya kita mulai musim pruning ini dari bulan Mei gitulah ya, sampai dengan mungkin awal September, paling jauh tuh, paling mentoknya gitulah ya, itu kayak pertengahan tuh emang udah benar harus selesai di pruning semua vineyard yang berada di Blenheim, Marlborough region area gitu. Semua tuh mesti udah pada kelar semua banyakannya sih, karena itu udah pada bud bursting semua gitu loh ya. Jadi itu yang mau berkembang lagi gitu pohon daunnya gitulah ya. Tapi ada juga sih yang mungkin awal-awal gitu lah, mungkin awal-awal bulan April atau pertengahan April gitu ya. Bagi kita sih, misalnya kita mulai bulan-bulan segitu tuh, itu kayak untuk pemanasan kita aja gitu. Karena nanti kita tuh kalau misalnya kerja kayak gitu, itu sangat full on gitu loh. Kita pindah ke sana, pindah ke sini, karena kita tuh nggak big team gitu lah ya. Cuma ada mungkin 6, 8, 9, mungkin 10 tukang potong lah gitu ya, prunersnya gitu lah ya. Dan itu gabungan semua kayak tukang potong itu yang bukan orang Indonesia sih ya, campuran ada orang lokal gitu, orang Maori, itu juga ada orang pulau, dari orang Samoa dan juga orang Tonga, atau mungkin dari yang part time yang pengalaman, yang juga orang Asia gitu. Ini berapa ya, yang orang Thailand gitu, 2 atau 3 nanti juga gitu yang akan ikut kita gitu lah ya. Dan juga tukang tarik tuh biasanya kita pakai dari dari disuplai gitu loh, dari working income juga gitu loh. Itu dimana orang yang nggak punya kerjaan ya, yang itu ngedol gitu dari government, mereka tuh pasti bakal disuruh pergi kerja, karena mereka tahu tuh itu musim kerja gitu loh. Jadi mereka tuh mau nggak mau mesti kerja gitu. Banyak kan juga tuh ya, ada juga sih tukang potong dari mereka, dari working income yang untuk tukang potong, dan juga tukang-tukang tariknya gitu loh, yang belum punya pengalaman untuk tarik-tarik gitu lah ya. Untuk tukang potong. Jadi mereka tuh ya tarik-tarik aja gitu, narikin yang udah dipotong-potong ranting-rantingan teman-teman kainsnya gitu loh ya. Dan juga kadang pakai taruh listing lah gitu, untuk orang-orang dari yang backpacker gitu teman-teman ya. Dan itu variasi, ada juga orang dari negara, contohnya kayak misalnya dari negara Jerman, atau dari negara kayak Meksiko juga ada yang dari Argentina juga. Karena tahun lalu kita juga ada orang dari Argentina juga gitu ya. Dan juga banyak sih orang Jerman gitu lah, mereka tuh yang nggak cuma tahu tarik aja gitu, karena kan mereka di sini cuma berapa bulan, dan untuk ngabisin mereka punya visanya, masa visa untuk working holiday visa. Jadi mereka tuh misalkan mereka awalnya mulai tuh dari North Island kan ya, datang ke New Zealand ya. Mereka tuh kerja tuh selama 12 bulan, bagi-bagi untuk beda industri gitu teman-teman ya. Ada yang untuk di hospitality, kerja di cafe, di restoran. Nah mereka juga mesti kerja di bagian agriculture gitu loh ya, termasuk kayak di kebun anggur gitu. Jadi mereka mau nggak mau untuk bisa di New Zealand, mereka mesti kerja juga gitu, beda-beda bidang gitu loh ya. Nah masa untuk habis kan 12 bulan, nah mereka tuh bisa perpanjangin lagi 3 bulan lagi. Jadi mereka tuh bisa mendapatkan 3 bulan lagi kalau misalkan mereka tuh kerja ngabisin visanya mereka bisa perpanjang lagi gitu. Taunya kayak begitu, mereka mau apply untuk visanya, mereka minta kayak kontraknya mereka gitu, bisa kirim ke mana, ke imigrasi New Zealand gitu, untuk menyatakan mereka tuh kerja gitu full time gitu. Jadi ya mereka bisa dengan itu perpanjang lagi gitu lah ya, untuk bisa stay lama, longer di New Zealand sini teman-teman ya. Jadi balik lagi untuk kerjaan ini ya,
Ini yang seperti teman lihat nih saat ini nih, ini apa namanya, pohonnya udah pada apa namanya rontok-rontok semua tuh, daun-daunnya udah pada apa namanya, udah kelihatan kayak apa namanya, tipis, nggak ada daun-daunnya karena udah pada mati semua daun-daunnya gitu loh. Nah ini kalau udah kayak begini nih enak kerjanya teman-teman, karena lu bisa ngelihat apa namanya pohonnya, ranting-rantingnya yang mau dipotong gitu loh. Ini motong gini bisa kelihatan tuh ya, ada 4 yang di apa namanya ditaruh di fruiting wires yang diikat gitu loh. Jadi nanti nih ya, misalkan gue potong nih, nah tukang tarik narikin apa yang udah gue potong. Nah tukang ikat namanya wrappers, mereka tuh datang, mereka ikatin gitu. Misalkannya nih ada 4 can nih ya, nah lu mesti tinggalkan 6, paling banyak mungkin 7 boleh lah, you can get away apa namanya 7 ranting yang bisa sisain gitu. Jangan lebih dari 7, jangan sampai ada 10, 11, 12, 13, 14. Itu bisa teriak itu tukang apa namanya tukang ikatnya gitu, karena ini terlalu kebanyakan gitu. Sedangkan mereka tuh cuma fokusin 4 ranting yang untuk diikat, bukannya 12 ya kan ya. Jadi ya benar-benar harus ninggalin 6, 7 masih bisa lah, masih possible. Jangan sampai 8, 9, 10, 11, 14 gitu. Karena itu bakalan itu apa namanya nggak fair untuk mereka gitu loh, kasihan merekanya gitu. Nah apa namanya, sehabis dipotong gitu kan, ditarik itu apa namanya juga apa mesti yang rapi juga teman-teman, jangan yang gak sembarangan aja gitu. Habis mau ditarik sampahnya tuh apa namanya di mana-mana gitu, nyangkut di atas irigasi lah, atau di dekat sepatu situ tuh, mana gue lagi berdiri situ tuh ya, susah gitu loh untuk apa namanya. Bakal nanti tuh soalnya ada mulching mesinnya gitu loh, pakai traktor, mereka ke tengah-tengah row apa namanya setelah dipotong terus ditarik terus diikat. Nah tukang traktor itu yang untuk mulching gitu tuh, mereka akan ke row, bakalan di mulch gitu, jadi kan kelihatan rapi gitu. Kalau misalkannya itunya ya ranting-ranting yang apa namanya pada nyangkut-nyangkut atau gimana gitu, berserakan di mana-mana gitu, itu bakalan susah untuk apa namanya di mulching gitu loh, untuk digarap, untuk di apa dibersihin gitu loh. Jadi apa namanya kita tuh apa namanya motong, dan juga potongannya rapi supaya gampang untuk tukang tariknya, dan sampahnya tuh di tengah-tengah row gitu. Kalau bisa jangan sampai bersangkutan ke mana, ke irigasi gitu teman-teman ya, kasihan itunya nanti para berantakan gitu kan, jadi nggak kelihatan rapi lah gitu ya. Terus juga nih kalau misalkannya apa tim untuk kru yang tukang tarik agak behind ya, kayak biasa tuh kita tuh yang tukang potongnya Indonesia tuh, kita misalkan ngambil 4 row dulu kan ya di buku gitu. Misalkan gua ambil ada nomor 1, 2, 3, 4 gitu kan ya, terus orang lain lagi 5, 6, 7, 8, pokoknya 4 row. Jadi gua naik ke atas turun ke bawah, itu 1 lap, 2 naik ke atas naik ke bawah lagi, turun lagi ke bawah, jadi 2 lap gitu kan ya. Nah apa namanya, biasanya kalau misalnya gua udah selesai 3 atau 3,5 lah gitu lah ya, sama gue mulai tarikin juga tuh teman-teman. Kalau misalkan gue lagi potong nih ya, nah yang potongan tengah-tengahnya tuh gue sekalian tarikin juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada mau waktu untuk tarik gitu ranting-rantingnya ya, terus untuk di strip out, jadi gampang, jadi nggak terlalu banyak gitu loh ya. Jadi itu yang gumpulan-gumpulan yang gede-gede headsnya gitu, yang di tengah-tengah di tengah-tengah pohonnya gitu, headsnya gitu udah gue tarik, udah aman itu kan ya kan. Jadi kan nggak terlalu banyak kan untuk ditarik-tarik lagi gitu loh. Terus juga mungkin bawa sekitar gue gitu, gunting kecil lah gitu, yang untuk khusus yang kerja di kebun gitu, bukannya gunting biasa untuk gunting-guntingan gitu, tapi gunting untuk di di perkebunan gitu loh ya. Jadi untuk kayak gitu mesti mesti bersih juga gitu, jangan asal tarik main buang, asal dibuang di mana aja gitu, berserakan di atas irigasi lah atau di mana, mesti rapi juga teman-teman ya. Dulu sih gue tukang ikat wrappers lebih enak gitu loh ya, tapi ada pro sama konnya juga sih kalau misalnya gue mau ikat gitu loh. Ya pertama sih ya itu lebih gedean dikit gajinya daripada motong, tapi konsnya gitu lu mesti mesti sabar, patient gitu loh kalau mau ikat, karena itu lu ngitung 1, 2, 3, 4 ranting ikat terus belahnya lagi. Kalau motong gini kan enak, tinggal potong terus lu jalan aja gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Itu juga potong itu mesti bener-bener yang
pengalaman, lu mesti tahu apa yang mau lu potong gitu, nggak main asal potong-potong aja gitu. Karena kalau misalkan lu salah potong rantingnya yang kan bagus untuk di wrapping malah lu potong, nah itu juga mesti hati-hati juga teman-teman. Jadi mesti emang benar-benar lu mesti ngelihat juga gitu loh. Kalau misalnya kayak gini ya sih oke lah ya, karena kan nggak ada daun-daunnya kan ya, daunnya nggak ada gitu loh ya. Tapi kalau misalnya masih ada daunnya yang belum bulan apa ya, bulan Mei, June mungkin lah ya, apa namanya, awal-awal bulan Juni gitu lah, itu masih ada, itu masih ada apa namanya, dia punya daun-daunnya tapi udah pada mau coklat-coklat gitu itu. Nah, itu udah mendingan tuh. Tapi kalau misalnya bulan Mei masih hijau, nah itu juga kalau misalnya mau milih ranting yang bagus untuk mau diikat, itu juga mesti hati-hati karena lu mesti lihat apa yang mau dipotong gitu loh. Jadi jangan asal potong jebrat gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Jadi ya iya, um, jadi kalian semua yang belum tahu kayak bagaimanakah kerjaan di Blenheim untuk kerjaan di Vineyard, nah ini nih apa namanya, untuk bagian apa, untuk kalian yang mungkin mau apa namanya, mau pengalaman, mau datang ke sini, yang ada tawaran kerja gitu ya dari kontraktor yang punya izin kerja untuk kerja di sini, kalian pas kebetulan lihat Facebook gua, apa YouTube gua ya, nah ini videonya nih, kalian juga bisa lihat juga lah, kayak bisa tahu kayak bagaimana gitu. Karena yang gua tahu sih orang-orang itu yang RSI gitu, mereka orang-orang yang baru-baru gitu loh, diajarin juga terus kayak nggak langsung bisa dapat apa namanya, langsung apa namanya, tahu apa yang mau dikerjakan. Karena kan belum mesti belajar juga gitu kan, take time lah gitu lah ya, pengalaman gitu lah ya. Tapi ya dengan ada ini mungkin juga bisa bermanfaat untuk kalian. Ini yang untuk apa namanya, kalau misalnya kalian kerja di New Zealand ya. Karena kalau misalnya kerja di Australia beda caranya. Gue juga nggak tahu kayak bagaimana tuh, kayaknya sih dia pohonnya berdiri deh tuh. Kalau ini kita kan ditidurin dulu kan untuk diikatnya gitu loh, nggak kayak cara teknik yang orang Australia punya gitu teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan ini apa namanya, come across to video klip gua, kalian bisa lihat tuh apa namanya cara kerjanya gua gitu. Karena di video klip gua yang di YouTube gua, apa namanya, kalian bisa lihat gitu apa namanya, dari musim dingin terus ke musim panas ya. Saat ini masih musim panas sih, masih summer season gitu loh, sebelum musim harvest. Ini lagi mau apa namanya, pasang-pasang netting gitu loh teman-teman ya. Jadi untuk kalian semua yang pengen tahu kayak bagaimana kerja di Blenheim ya, silakan monggo lihat apa namanya video klip gua ya. Terus juga apa namanya, nanti juga gua bakalan upload lagi video-video di beda-beda musim gitu loh. Ini apa namanya, motongnya tuh tahun lalu 2024. Itu masih ada video klip yang belum gua upload gitu ya. Jadi kalian bisa lihat semua gitu loh, kayak apa namanya, ini contohnya nih yang lagi gua kerjakan sekarang ini loh. Jadi kan tuh kan gua jalannya apa namanya, sekalian jalan, asalkan gua jalan aja gitu, jangan berhenti kalau gue berhenti udah kayak apa namanya, buang-buang waktu gitu loh ya. Jadi tuh gue move along aja gitu, dari satu pohon ke pohon lagi, satunya lagi gitu. Dan juga tuh pohonnya tuh potongannya tuh mesti benar-benar yang bagus gitu. Makanya kita punya manajer B-nya tuh pada senang sama kita gitu, karena kita memikirkan kayak apa namanya, kualitinya juga gitu loh, bukan hanya mikirkan quantity berapa yang bisa gue bikin sehari gitu loh, enggak juga. Karena kita mikirkan tuh kualitinya kita gitu, kerjanya kita gitu loh, apa yang kita potong gitu teman-teman ya. Oh sama atau lagi gitu teman-teman ya, apa namanya, tuh the groundnya kan tuh kan bisa teman-teman lihat kan tuh ya, apa namanya, masih agak basah kan ya. Jadi tuh gua apa namanya, kalau kerja kayak begini masih pakai sepatu gambutnya gua gitu loh. Gua nggak mau ganti dulu gitu, walaupun misalnya udah jam 11 gitu, kadang-kadang masih agak basah. Gua tunggu sampai udah kering ya, baru gua ganti sepatu gitu loh. Karena kalau enggak kayak biasa gitu, yang putih gua mention gitu di video gue yang lainnya juga gitu, kalau misalnya kalau udah agak siang dan udah kering, harus buru-buru ganti sepatu. Kalau enggak tuh kerja gue tuh bakalan pelan. Dan juga tuh kayak rasa tuh kalau misalnya mau jalan gitu, lu kayak apa namanya, sangat heavy banget gitu loh, jalan tuh kayak aduh, ini gue kayak susah geraknya gitu loh. Apalagi kan itu kalau misalnya udah panas, tambah lagi kalau misalnya pakai sepatu gambut, waduh, jadi kayak agak susah gitu jalannya gitu. Kecuali kalau misalkan masih agak basah dan mendung, cuaca masih berembun gitu kan ya, nah itu boleh pakai sepatu gambut teman-teman. Karena kalau misalnya pakai sepatu biasa bakalan basah, lu apa namanya, kerjanya juga nggak enak gitu kalau misalkan pakai sepatu biasa gitu. Jadi ya mesti tahu kapan untuk ganti sepatunya gitu, mesti quick thinking lah gitu teman-teman ya. Kayak misalkannya nih ya,
Ini kan masih di dekat-dekat, nggak jauh lah, mungkin sekitar 15-20 menitan gitu ke apa namanya ke Vinyet ini ya. Nah dulu gue pernah tuh kerja tuh di daerah Sedan teman-teman. Itu dari Sedan itu gue mesti ke apa namanya ke situnya lagi, yang perapatan sebelum mau lewatin jembatan gitu, gue belok kanan. Nah itu ada sekitar mungkin maybe 30-45 minutes lah gitu ya, depending gitu kalau bagaimana kecepatan bawa mobil lah gitu loh. Kalau pagi-pagi gue nggak mau apa namanya ngebut-ngebut gitu loh, karena pertama musim dingin gitu kan ya, apa namanya masih berembun udaranya gitu, dan juga jalanan tuh sangat licin gitu, sangat icy. Itu bener-bener dangerous banget gitu kalau misalnya orang yang belum biasa lewat situ terus mau coba kayak apa namanya mau so jagoan apa namanya ngebut-ngebutan gitu loh. Itu bahaya sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya bawa mobil gitu mesti hati-hati gitu loh. Kalau gue masih bodoh, orang mau ngelewatin gue silakan wes. Gue masih mau apa namanya masih mau apa mau selamat gitu. Kalau misalnya mau so jagoan gitu mau wah you know lah. Ngebut-ngebutan gitu kayak mau jadi hero, mendingan gue pelan-pelan aja, take my time man, you know. So jadi juga udaranya tuh kalau misalkannya udah mau jam-jam dari apa namanya suhu cuaca itu kayak berubah gitu loh, karena matahari tuh udah mulai apa namanya ngumpet di belakang gunung gitu. Jadi apa namanya udah mulai kayak menggigil gitu, tanpa ngelihat jam gue bisa tahu oh ini udah mau jam setengah 5, jam 5 gitu. Jadi gue mesti buru-buru juga gitu, karena kalau misalnya itu apa namanya takutnya pulang juga tuh udah gelap kan, 45 menitan gitulah ya dari Sedan kayak. Tapi tetap teman-teman gue nggak mau kayak apa namanya kayak mau so jagoan gitu loh, bawa mobil kayak mau ngebut-ngebutan gitu loh. Apalagi kalau salah gue ada apa namanya ada yang nebeng sama gue gitu, gue nggak mau kayak sok-sokan kayak mau jagoan gitu, mau balapan sama orang-orang lain gitu loh. Karena ya gue tahu apa namanya kalau misalkannya gue kayak mau ngebut-ngebutan gitu kan itu dangerous gitu kan ya, apalagi di daerah-daerah apa namanya pegunungan gitu, berliku-liku gitu, banyak apa namanya ngelewatin gunung-gunung. Terus juga kalau misalnya lagi hujan, apalagi kalau misalkan lagi hujan teman-temannya tuh bahaya banget gitu, itu jalannya tuh licin sekali. Jadi gue mesti bener-bener hati-hati gitu kalau misalnya mau pergi kerja atau mau pulang juga gitu kan, karena kalau basah gitu kan hujan gede itu bakalan licin sekali. Jadi ya gitulah ya. Jadi dari kesimpulan ini apa namanya untuk kalian semua yang apa namanya belum pernah ke New Zealand gitu kan ya, terus kalian datang ke countryside gitu, tips dari gue tuh kalau bisa kalian tuh hati-hati bawa mobil. Jangan kayak apa namanya kayak mau ngebut-ngebutan gitu, ikutin apa namanya limitnya aja gitu. Misalkannya jalan tuh misal 80, lu ikutin 80. Jalanannya tuh 100, ikutin 100. Jangan kayak mau apa namanya mau ngebut-ngebutan gitu. Terus misalkannya nih ya ada orang apa bawa mobil di belakangnya lu gitu, kalau dia apa namanya mau ngebut gitu membalap lu, jangan dibalap juga gitu, biarin lu ke kiri sebentar, indikasi kiri gitu kalau salah dia di belakang lu banget gitu, biarin dia lewat aja gitu loh, biar dia lewatin lu dengan aman gitu, udah nggak apa-apa. Jangan lu ikut-ikutan balap-balapan juga. Itu sih tips dari gue ya, karena di sini tuh apa namanya banyak kejadian kayak apa namanya kecelakaan gitu loh. Apalagi apa namanya di sini di Blenheim sini, di Marlborough di sini banyak yang apa backpackers gitu yang datang ke New Zealand tuh dengan visa working holiday visa gitu loh, dan mereka tuh apa namanya ngikutin cara mereka di negaranya masing-masing gitu loh. Banyak kecelakaan tuh yang gue lihat gitu, yang gue baca di koran atau dari Facebook juga gitu, kecelakaan itu dari apa namanya kelalaiannya orang-orang gitu untuk ikutin apa namanya peraturan sini bawa mobilnya gitu loh. Jadi ya kalau bisa ini tips dari gua aja gitu ya, kalian misalkan ke sini ke negara manapun juga lah gitu ya, hati-hati bawa mobil itu driving apalagi kesalahannya apa namanya di ke daerah yang kalian belum tahu gitu ya.
Ya gitu aja sih bagi gue gitu ya. Nah dari ini jadi kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman baru join in lihat channel YouTube gua, subscribe aja teman-teman juga ya. Jadi kalian bisa dapat notifikasi dari gua. Misalkannya gua baru upload video atau apa gitu, kalian bisa bisa lihat juga gitu loh yang gua upload gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya untuk nonton video klip gua. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Ya saat ini sekian dulu dan ya, Johanzer.